Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani, NIM 18044-11277 dari kelas 6 gabungan 3 jaringan, Fakultas Teknik Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Langsung saja. Materinya yaitu yang pertama, Basic Command Management File, Sistem Repository Dual Boot, kemudian hierarki sistem Linux. Dan yang kedua yaitu instalasi sistem operasi Ubuntu. Ketiga, bentuk serangan terhadap sistem operasi. Dan yang terakhir yaitu tinjauan terhadap sistem operasi yang aman. Yang pertama yaitu materi tentang Basic Command Management File. Nah, dalam Basic Command Management File ini terdapat beberapa perintah. Yang pertama yaitu PWD atau singkatan dari Print Working Directory, adalah perintah yang mencetak direktori kerja saat ini dalam urutan hierarki. Kemudian yaitu CD atau perintah untuk mengubah atau menavigasi direktori. Kemudian is command, perintah is adalah perintah yang digunakan untuk membuat daftar file atau folder yang ada di direktori. Kemudian touch command, yaitu perintah sentuhan digunakan untuk membuat file sederhana di sistem Linux. Kemudian yaitu cut command, itu untuk melihat konten file. Kemudian mv command, yaitu perintah mv adalah perintah yang cukup serbaguna, bergantung pada bagaimana itu digunakan. Dapat mengganti nama file atau memindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian perintah cp, yaitu kependekan dari copy, yaitu menyalin file dari satu lokasi file ke lokasi lain. Kemudian mkdir command untuk membuat direktori baru. Kemudian rmdir command, yaitu perintah untuk menghapus direktori kosong. Kemudian command rm, yaitu digunakan untuk menghapus file. Selanjutnya itu materi tentang dual boot. Masih pada materi yang pertama, dual boot adalah suatu kondisi di mana komputer memiliki lebih dari dua sistem operasi atau multiboot. Keuntungan dual boot yang pertama yaitu jika Windows Anda rusak, masih ada Linux yang bisa digunakan untuk menyelamatkan data. Kemudian secara umum lebih cepat karena masing-masing OS berjalan secara mandiri. Kelebihan dari dual boot yaitu salah satunya hanya dapat menjalankan salah satu OS saja pada satu waktu. Kemudian yaitu materi hierarki sistem Linux. Masih pada materi 1. Berikut beberapa definisi direktori menurut standar FAS. Yang pertama yaitu root folder, menduduki posisi puncak di dalam hierarki. Kemudian bin, direktori ini berisi perintah dasar yang dibutuhkan oleh sistem maupun user. Kemudian boot, berisi program data yang dibutuhkan pada saat melakukan proses booting atau menjalankan sistem. Kemudian dev, direktori tempat file device. etc, berisi file konfigurasi sistem. Kemudian home, direktori tempat penyimpanan data user. Lib, yaitu berisi file library dari aplikasi yang ada di sistem. Kemudian media, opt, prox, bin, temp, usr, var. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua yaitu instalasi sistem operasi Ubuntu. Nah, yang harus dimiliki sebelum menggunakan sistem dual boot ialah Windows 7 yang sudah terinstall, ISO Ubuntu 13.10, kemudian desktop yang 32 bit. Pertama, kita harus memiliki Windows 7 yang sudah terinstall. Jika sudah, masukkan CD ISO OS Ubuntu seperti gambar yang di samping. Nah, kemudian yaitu restart VirtualBox-nya dengan cara seperti yang ada pada gambar di sebelah ini.
Setelah itu muncul tampilan instalasi Ubuntu tersebut, kemudian kita pilih install. Sebelum menginstal Ubuntu, pastikan driver space kita itu cukup sesuai dengan ketentuan. Kemudian kita klik continue. Nah, pada tahap ini kita pilih something else, lalu klik continue atau install now. Kemudian yang ada pada gambar di samping adalah mengubah partisipasi yang tidak diketahui menjadi partisi ini digunakan sebagai ext4 dan mount point-nya kita setting sebagai root. Kemudian free space ini nantinya akan menjadikan swap area, ukurannya kita hanya ambil 5 MB saja dan digunakan untuk swap area. Setelah mengatur partisi hard disk, kita akan lanjut ke proses selanjutnya dengan klik install now. Proses ini adalah proses pemilihan tempat pilihan daerah Kepulauan Indonesia dengan pilihan Jakarta. Kemudian pengaturan keyboardnya itu kita pilih English, lalu kita klik continue. Kemudian jika tidak ada koneksi internet, pilih login later. Jika ada, bisa melanjutkan dengan membuat akun Ubuntu. Kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Kemudian setelah proses instalasi selesai, akan ada perintah untuk restart now. Kemudian kita pilih perintah tersebut. Setelah di restart, tampilan bootnya akan seperti gambar di samping. Setelah booting, baru kita pilih Ubuntu-nya. Lalu kita masuk ke terminal. Setelah masuk ke terminal, kita langsung ketik command --boot --grep .cfg. Nah, setelah itu untuk menghilangkan menu tree yang ada pada saat proses booting, berikan tanda pagar pada main tree dan submenu advanced. Main tree ini juga harus diberi tanda pagar agar pada saat booting menu ini tidak tampil. Kemudian kalimat yang diberi tanda ini harus beri pagar karena ingin dihilangkan dari mode booting nantinya. Kemudian pada gambar di samping ini juga harus diberi tanda pagar untuk menghilangkan pada saat di mode booting. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang di samping itu kita beri tanda pagar tadi telah hilang atau di hidden, dan sekarang tinggal 2 pilihan, yaitu Ubuntu dan Windows. Kemudian di sini kita akan mengatur supaya Windows akan menjadi pilihan pertama dalam proses booting. Set default-nya diganti 0 menjadi 1. Di sini kita sudah ganti 1 yang tanda kotak merah itu. Kursornya langsung ada pada Windows 7 karena set default-nya sudah kita ubah menjadi 1, yaitu urutan Windows 7 pada booting adalah 1. Kemudian yaitu di sini kita menjelaskan proses mengganti tema background pada proses booting. Yang pertama yaitu kita buka file source-nya, source list dengan komen nano /etc/apt/source .list dan ambil repositorinya dari web browser dan masukkan ke bagian paling bawah. Selain dari repositori itu diberi pagar semua. Nah, setelah memasukkan repositori, masukkan apt get update. Pastikan kita memiliki koneksi internet, lalu tunggu hingga proses selesai. Nah, tunggu proses update-nya sampai akhir, dan ketika setelah selesai itu terdapat tulisan done yang paling bawah. Kemudian yaitu setelah selesai kita masuk ke dalam direktori /etc/apt, lalu masukkan komen add apt repository ppa image board. Setelah selesai akan ada perintah untuk menekan tombol enter untuk lanjut.
Nah, setelah proses tadi selesai akan diakhiri dengan tulisan oke. Itu pertanda kalau proses tadi sudah selesai. Nah, setelah itu kita ketik lagi apt-get update untuk mengupdate repositorinya. Setelah selesai ada tulisan done-nya di akhir proses updating. Kemudian setelah mengupdate repositorinya, kita akan menginstal burtdems dengan command sudo apt-get install burtdems. Tunggu hingga proses instalasinya burtdems-nya selesai. Setelah selesai, di sini kita nantinya akan otomatis masuk ke dalam konfigurasi paket. Kemudian setelah proses instalasi burtdems selesai, akan muncul konfigurasi paket. Langsung tekan tab saja untuk mengarahkan. Langsung tekan tab untuk mengarahkan kursor ke OK, lalu tekan enter. Tekan tab untuk mengarahkan ke pilihan, lalu tekan enter. Di sini configuring board kita tanda bintangnya itu kita ingin menghapusnya, kita pilih spasi, atau untuk memberi tanda bintangnya kita tekan bintang, lalu kita mengarahkan kursor ke OK, lalu enter. Kemudian yang ketiga, ketik command board install hdo untuk melihat laporan tentang hasil instalasi ada error atau tidak, bisa dilihat dari komen ini. Nah, masukkan command update board untuk mengupdate board dan akan berakhir dengan tulisan done seperti gambar di samping. Nah, setelah selesai semua, masukkan command reboot untuk restart PC virtualnya dan masuk ke mode booting. Dan tampilan DEMS bootingnya sudah berubah. Jika ingin mengganti DEMS-nya, bisa dengan menekan tombol F2. Di sini Ubuntu-nya telah terupdate ya. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu bentuk serangan terhadap sistem operasi. Dalam bentuk serangan terhadap sistem operasi itu ada beberapa serangan. Yang pertama yaitu virus. Virus itu mungkin sebagai besar dari kita juga mengenal jenis serangan ini. Berkat internet, virus bisa menyebar dan berkembang biak dengan kecepatan tinggi. Kemudian spyware, kemudian worm, rootkit, spam, phishing, denial of service, itu. Kemudian untuk materi terakhir yaitu tinjauan terhadap sistem operasi yang aman. Nah, di dalam tinjauan ini terdapat 3, yaitu yang pertama ditemukannya lubang keamanan atau security hole atau yang baru. Kemudian yang kedua itu kesalahan konfigurasi. Kadang-kadang karena lalai atau alpha, konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan. Kemudian yang ketiga yaitu penambahan perangkat baru hardware dan atau software yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem. Nah, sekian dari presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.